Cuma berasa hamilnya awal-awal aja trimester 1. Mual gitu, nggak bisa. Naik mobil tuh milih. Terus cium bau badan, bau orang tuh milih kayak. Yang kapan? Gitu, sensitif hidungnya. Yang kapan? Yang ini ya sekarang. Parfum aja dari sekian ya ada beberapa gitu yang aku pakai saat ini cuma 2. Yang dari Mami DP sama yang kakak beliin. Enggak. Yang ya Allah itu digitnya. Tahu-tahu habis botolnya ya udah. Cuma jemput Abang L doang. Jemput Abang L ke sekolah pakai parfum itu. Seharga motor, guys. What? Cuma jemput Abang L doang. Anak itu kan nggak pernah minta dilahirkan sama siapa gitu. Milih gitu tuh nggak bisa kan. Semuanya juga udah ada garisnya, udah semuanya udah takdir yang udah Tuhan tulis gitu. Kalau aku lebih ke ya terima kasih untuk ketiga anak-anak aku yang udah mau menerima dilahirkan oleh aku yang begitu banyak kekurangan, begitu banyak kesalahan. Apain juga ya sama ya. Ini nggak surprise. Karena kamu pun disurprisein kan? Iya. Surprise, mother-father. Surprise. Padahal baru telat 1 hari doang. Iya. Terus reaksi pertama kali Nangis. Crying. Jadi sebetulnya yang kalian khawatirkan, kasihan adik Lesia ini yang justru lebih duluan. Jadi nggak usah sok-sok. Anak udah dijagain sama suster. Yang jaga yang rumah udah ada yang ngurus. Driver udah ada driver. Plus bodyguard lagi. Jadi udah nggak perlu dikhawatirkan. Istri saya fasilitasin sebagaimana kewajiban saya, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya lakukan. Oke, terus next. dengan 2 anak yang masih kecil, gimana Kak Lesti menjaga keseimbangan antara istirahat, pekerjaan, dan rumah tangga? Banyak nggak ngapa-ngapainnya sih jujur. Karena kan maksudnya ya itulah ya kalau Hamil ketiga ini kayak kamu kayak lagi nggak hamil tau? masa Iya. Kayak kita ngerasa nggak ada bahaya ya di tubuh kamu. Cara kita nge-treatnya nggak sih? iya, maksudnya akunya juga nggak yang aduh. Kayaknya ini anak bakal cuek deh tipenya ntar. Kalau Lesia kan masih yang sakit Iya. alasan aja. Kayak ini Kecuali mabok doang tipikalnya ya. misalkan nih, ya. Rikman keserimpet kan, kepleset jatuh. Au! Di nol gitu nol. Terus habis itu, oh jalan lagi. Kayaknya. Tapi memang hamil ini dia agak kurang. Abang itu kan, Bang Rikman kenapa? Ya ampun, kalau abang nih. Karena dia hamilnya Kalau abang nggak ya. bisa ngelihat orang Kalau abang. ini sedikit. Kalau abang kan sambil nyamperin kalau abang. Kalau Lesia, Om nggak apa-apa. Aduh, hati-hati ya Om. Kalau Lesia dari kejauhan. Kalau ini, mereka saya deh. Kalau ini aku bener sih, maksudnya kayak ya udah gitu, kayak nggak hamil. Cuma berasa hamilnya awal-awal aja trimester 1. Mual gitu, nggak bisa. Naik mobil tuh milih. Terus cium bau badan, bau orang tuh milih kayak. Yang kapan? Gitu, sensitif hidungnya. Yang kapan? Yang ini ya sekarang. Parfum aja dari sekian ya ada beberapa gitu yang aku pakai saat ini cuma 2. Yang dari Mami DP sama yang kakak beliin. Enggak. Yang ya Allah itu digitnya. Tahu-tahu habis botolnya ya udah. Ntar kalau Dede mau lagi gimana, kan itu cuma 400 biji keluarnya. Aku beli parfum limited guys. Parfum termahal panjang sejarah yang aku punya. Maksudnya untuk aku pribadi ya. Aku cuma 3 kali semprot doang guys. Gak cocok. Gak cocok. Yang bagi aku, pertama aku sayang. Aku pakai parfum tuh pasti aku bedain klasifikasinya. Yang lumayan mahal pasti untuk di acara-acara tertentu kan. Aku baru 3 kali sayang makainya. Begitu aku bilang aku gak cocok sayang, ya udah coba deh kamu make dong dia, suka kan dia.
Cuma jemput Abang L doang. Jemput Abang L ke sekolah pakai parfum itu. Seharga motor, guys. Cuma jemput Abang L doang. Pain lah, Bun. Maksudnya nggak sayang-sayang. Kalau gue tuh kan sayang gitu masih. Dan dipilih, dan gue tuh nentuin kalau acara spesial nih. Kayak deh aja acara sehari-hari kan bagi gue kan itu kan ya meskipun acara besar tapi kan masih daily. Sifatnya kan daily. Jadi pakai yang middle gue gitu. Next. Closing. Kan alhamdulillahnya terbilang dikasih rezeki anak itu alhamdulillah dengan mudah. Ada nggak sih Kak pesan atau doa buat yang Kakak sampaikan untuk pasangan-pasangan yang masih menantikan Apa ya yang pasti ya kalau dibilang sabar mah ya udah pasti mereka akan sabar ya gitu. Udah teruji gitu. Udah teruji gitu kesabarannya gitu. Aku cuma ya orang-orang yang banyak dosa ini tuh mendoakan aja gitu, mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan Allah tuh cepet-cepet memberikan kepercayaan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum diberikan momongan gitu. Makanya kalau ketemu sama teman-teman atau siapa, oh aku pengen banget hamil, aku mah suka iseng aja, karena katanya mitosnya gitu kan kalau orang lagi hamil tuh injek kakinya gitu. Dia bisa suka iseng injek kakinya. Injek palanya? Jangan dong, berantem dong. Itu injek kakinya. Bismillah, mudah-mudahan orang ini ketular gitu. Ini baik lagi kayak yang tadi, yang komen-komen yang nggak kasihan sama anaknya segala macam. Tahu nggak kalian? Kalimat kalian tuh menyakiti hati orang-orang yang berusaha banget punya anak, tau? Iya. Di luar sana masih banyak orang yang berharap punya anak, terus kalian enteng banget bilang, kasihan. Tega banget sih, malah hamil lagi. Dia bilang tega loh, tega banget sih, mau hamil lagi. Ada suaminya, Neng, Bu. Gue jejelin juga lo pakai sambal ini, mata lu. Alah, lebih pertebal empati kita ke orang lain, simpati kita ke orang lain, supaya kita nggak gampang menjudge orang lain gitu. Tips Kak, apa yang membuat Kakak dan Kak Bilar tetap kuat dan kompak sampai sekarang? Enggak kompak kita kadang-kadang suka. Enggak sependapat. Sering malah. Tapi justru itu yang memperkuat. Yang penting komunikasi. Kan jurusannya PR, jurusan bagian miskomunikasi. Miskomunikasi sih. Jurusan komunikasi ya. Public relation. Gila, keren. Betul dong, sama-sama siswa kita. Fakultasnya. Alumni ya. Fakultasnya ilmu komunikasi. Fakultas ilmu komunikasi. Meskipun kadang-kadang sering komunikasi. Nggak apa-apa kan, itu mah tidak ada kaitannya dengan jurusan apa yang kita ambil. Bagus. Keren. Cikgu juara. Ya, Calon pada intinya ya pasangan mah ya namanya juga beda isi kepala, pasti ada aja. Ya intinya kita mah banyak belajar oh ya, oh ini begini nggak boleh, oh ini menyakitkan, oh ini menyinggung. Tapi gue bersikapnya lebih seneng perbaiki. Sekarang tuh lebih sering berunding. Jadi kita diskusi. Berantem. Sebenarnya bukan berantem sih. Bukan berantem lah. Ntar digoreng-goreng sama orang. Berantem dalam artian konotasi orang kan kadang-kadang beda. Orang wartawan aja berantem, kita yang dibilang berantem. Iya, wartawan yang berantem. Enggak, bukan. Kemarin ngomel-ngomel tuh, si baru berantem tuh. Kemarin sampai sahabat aku ya. Kan kita lagi ngebahas obrolan yang enteng gitu. Cuman nada kita tuh emang suaranya kan kenceng gitu. Enggak, sayang tapi kan ini gini-gini. Enggak loh, gitu nadanya segitulah kita misalkan. Kata temen kita, udah jangan berantem. Nah kita bukan berantem, kita sampai ketawa karena emang maksudnya shock culture dia tuh kaget ngelihat komunikasi kita tuh begitu. Kayak ngegas. Padahal bukan nggak ngegas juga ya. Itu jatuhnya.
Ya Yang satu penyanyi. intonasi aja. Ya. Jadi udah. Yang satu orang Medan. Yang orang Medan kan cepet ngomong. Yang satu orang gunung. Di bawah kaki gunung rumahnya. Iya sih, Gimana nggak Dia teriak-teriak? awal dia shock culture sih sama gue. Awal-awal dia. Kaget dia. Iya tapi kan Dia pikir gue kita mandi marah. bareng, tidur bareng, makan bareng, segala-gala lama-lama bareng. udah saling mau makan. Iya. Jadi mau nggak mau ya ke bawah. Dari awal-awal dia memang dia aneh. Dia aja dulu awal-awal nggak bisa bedain mana kelapa mana R. Nggak tahu. Iya seiring berjalannya waktu, cuman ya akhirnya justru ya itulah ya kalau pasangan itu kan bukan ganggu aja ya. Ya itu kalau pasangan itu. Langsung merah mukanya Mbak Elia. Itulah kalau pasangan itu. Iya kalau pasangan itu kan ya semakin ya kan belajar. Pacaran itu belum tentu, pacaran lama itu belum tentu bakalan saling mengenal betul-betul karakter kita gitu. Yang udah nikah aja kadang ternyata dia sukanya ini, ternyata dia sukanya kayak dikiniin gitu. Banyak. Padahal misalkan dia bilang ke kakak, aku tuh nggak suka kak kamu gini. Tahu-tahu berapa bulan kemudian ternyata akunya nggak masalah justru digituin. Kayak gitu. Hidup teh harus Hidup penuh. liku-liku. Kadang suka. Ada duka. Semua insan. Pasti pernah merasakan. Intinya gitu, ya kita tuh selalu belajar. Senengnya nggak berlebihan, sedihnya nggak berlebihan, bercanda juga nggak berlebihan. Ya udah semuanya belajar aja karena kita tuh berpegang teguh kepada prinsip ya kita hidup ini harus belajar aja gitu. Jadi detik ini sakit hati ya udah tahu kenapa sakit hatinya, misalkan tersinggungnya tuh kenapa, walaupun udah tahu tapi tetap aja nanya dengan cara kita lah ngomong komunikasi apa, ya udahlah ya ujung-ujungnya tetap nggak mau kamu gitu misalkan. Itulah hidup. Kerap digoreng orang. Tuh kan dia bener kan sakit hati dia nahan dong tuh Lesti Kejora tuh. Bukti dia ngomong gitu kan katanya. Nahan. Sakit hati dia. Dia sendiri tuh ngomong keluar dari mulut dia katanya. Detik ini sakit hati, akhirnya dia nahan tuh supaya nggak sakit hati gitu. Netizen. Atur aja deh netizen. Makanya kita harus zikir pagi petang terus tuh biar dijauhkan dari setan-setan, dari dasim. Cuma dari situ aku belajar tau. Dari segala hal kecil aja yang tidak perlu dipeributkan. Tapi akhirnya kalau kita yang melakukan, kalau kita yang merasakan atau menjalani dan akhirnya orang membicarakan, artinya Leslar masih besar daya tarik. Ngomonginnya bisnis terus ya. Besar daya tarik. Kalau kayak gitu sombong nggak? Enggak lah, ya? Masya Allah lah. Itu Masya Allah, karena artinya kan kita positif. Belajar, ngambil sisi positifnya Iya, ya. Toh kan buktinya banyak orang di luar sana. Kalau sombong tuh kayak Dede semalam Ya. gitu ya. Dia bisa nggak gitu ya? Siapa? Gitu itu Dia sombong. ke siapa? Kayak semalam Dede Ke misalkan siapa? ngebercanda, kakak bercanda. Kan kakak bilang Les itu generasi ini gitu. Oh, Terus tapi Dede kan bercandanya. konteksnya kamu bercanda. Nah kalau kayak gitu itu baru sombong kan. Iya, ini kan nggak sombong, ini kan real. Maksudnya coba Ini belajar contoh. kita ngambil sisi positifnya kan. Contoh kita ada TV. Gue artis sinetron TV. Kemudian merambah ke belakang layar, ke YouTube, ngerjain bisnis lainnya. Yang ngelakuin ini bukan cuma Rizky Bilar, banyak yang ngelakuin itu di tahun 2000 saat itu ketika kakak benar-benar sama sekali nggak di TV. Tapi kakak yang dipeributkan, dibilang, wah nggak syuting dia, berarti artinya nggak ada kerja, nggak ada job. Nah artinya, padahal yang melakukan itu banyak. Tapi kakak yang dibicarakan, artinya daya tariknya masih ada, alhamdulillah. Banyak yang sayang. Banyak yang memperhatikan, sebetulnya. banyak yang memperdulikan. Kayak ini, kayak kamu berdekatan jaraknya hamilnya. Kan sebetulnya public figure itu banyak gitu yang sama. Tapi tidak semasif ketika membicarakan Lesti Kejora gitu. Oh, gitu. Artinya Lesti Kejora dan Rizky Bilar, alhamdulillah Masya Allah masih menjadi daya tarik. Masih menjadi magnet bagi sebagian besar orang.
Semoga begitu terus ya. Semoga begitu terus. Terus kata mereka, nah, syukur kan lo? Tahu ya udah nggak apa-apa dong, gua ngomongin mulu. Kata mereka. Oke, bila tak mulai deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuh suka gitu ya, ngalir ngidul gitu. Padahal balik lagi ke intinya ya. Iya. Akhirnya mempersilahkan orang untuk ngomongin. Kita tuh emang kayak gitu ya. Enggak, ya udahlah juga lah, kesel juga. Cuma gimana? Yakin ya sudah lah. Enggak. Cuma gimana? Sampai ditelepon loh sama si kakak nih. Wah iya. Orang-orang itu. Kesel gue kemarin. Ada waktu. Oke, apa pertanyaan lagi? Akhirnya kan pesan untuk anak muda kakak telah nanti kalau dia nonton. Bakso 2, es manis 3. Semakanan. Oh, iya. Kalau dulu Rizky Bilar bercanda gitu, nggak pernah serius Rizky Bilar nih. Bodo amat. Anak orang nggak diseriusin gitu ya. Pesannya nggak beda jauh sama yang satu dan yang kedua. Nanti tinggal kamu playback aja ya. Satu dan kedua tuh siapa? Ya kan ada Bang El. Emang siapa lagi anak gua? Satu dan dua siapa? Tadi goreng sama orang lain. Kamu ini. Ya pesannya buat kamu nak. Entah itu kamu cewek atau cowok sama aja, ini secara general aja ya. Ya tetap berbuat baik. Jangan lelah untuk berbuat baik terhadap siapapun. Jangan pernah menyakiti hati orang. Karena kita nggak pernah tahu saat kita menyakiti hati orang, suatu saat kita akan mendapatkan balasan yang sama. Either itu lewat orang tersebut atau orang lain yang akan melakukan hal yang sama gitu. Jangan terlalu kecampur sama urusan orang. Ya pokoknya sebisa mungkin jadi manusia yang bermanfaat buat banyak orang ya. Tapi jangan mau dimanfaatkan dengan cara yang tidak baik maksudnya. Anak itu kan nggak pernah minta dilahirkan sama siapa gitu, milih gitu tuh nggak bisa kan. Semuanya juga udah ada garisnya, udah semuanya udah takdir yang udah Tuhan tulis gitu. Kalau aku lebih ke ya terima kasih untuk ketiga anak-anak aku yang udah mau menerima dilahirkan oleh aku yang begitu banyak kekurangan, begitu banyak kesalahan. Apa yang juga ya, sama ya. Gitu aja. Dan bersyukur, apalagi kalian lahir dari anak Lesti Kejora dan papanya Rizky Bilar. Insya Allah semua anak-anakku suaranya bagus ya. Amin. Kayak papanya, kayak bundanya. Dan jangan pernah merasa jadi orang yang besar ya. Jangan pernah merasa jadi orang besar. Dan tetap bertawadu. Ya karena semua yang dimiliki kan titipan. Iya. Jadi harus tahu bahwa semua ini kan sementara aja. Nyawa kita sementara. Apa yang kita makan, apa yang kita punya, apa yang kita tempatin, ini semuanya sementara. Jadi jangan pernah merasa ya besar, jangan pernah merasa jumawa, dan jangan pernah merasa terbebani sama pencapaian-pencapaian mungkin yang sudah dilewati oleh ibu kamu dan papa kamu. Ya, di atas langit masih ada langit katanya kan. Karena kakak baru inget tuh, Syahrukh kan kurang berserap lagi kan. Anak-anak tokoh besar itu jarang yang bisa melampaui bapaknya. Sih, ya kan? Betul kan? Nah, anaknya Syahrukh kan, kamu tahu kan? Iya, tahu. Jadi sebetulnya dia punya kesempatan untuk jadi aktor. Apalagi dia punya wajah yang tampan. Akhirnya dia memilih untuk di belakang layar. Dia pure belakang layar. Dia sebagai director. Ditanya orang, kenapa dia milih fokus di belakang layar? Karena gue pengen bangun legacy gue, tonggak gue sebagai director hebat, kata dia. Karena gue sadar nama bapak gue di aktor di depan layar itu udah terlalu besar, katanya. Dan gue nggak bakal bisa melampaui. Dan gue nggak mau orang-orang berekspektasi terhadap gue bisa melampaui papa gue, kata dia. Jadi gue ada as a director aja, kata dia. Keren. Bagus. Dan mudah-mudahan nanti suatu saat anak gue pun akan bisa berpikir yang sama gitu. Dan kalaupun apapun pemikirannya dan ya, kalaupun yang mereka bijaksana ya. Dan kalaupun mereka di industri yang sama, ya gue harap mereka bisa menancapkan tongkatnya mereka sendiri gitu. Tanpa memanfaatkan mungkin kali ya, tapi maksud gue tanpa harus terbebani lah. Tanpa harus terbebani dengan ekspektasi orang terhadap kalian. Oke, itu aja paling.
Makasih yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau bercandaan yang kurang baik atau kata-kata yang menyakiti ya. Bye bye. Bye bye.